angka kemiskinan di Kota Padang itu ada sekitar 4,48%. Jadi kalau kita hitung dari jumlah penduduk Kota Padang sebesar 944.919 jiwa, ada sekitar 42.332 jiwa yang dikategorikan miskin masuk di dalam data TKS penerima BDT. Kepala bidang ada sekitar 8.243 data DTKS tergabung ke dalam BDT. Makanya hari ini kita akan melaksanakan pemasangan stiker keluarga miskin untuk keluarga miskin, kelompok penerima manfaat, program PKH dan sembako yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun dari APBD dan lain-lain sebagainya. Tugas PKH dan PSM akan dalam tugas selalu berkoordinasi dengan lurah maupun camat maupun dengan Babin Kantipmas dan Babinsa. Karena tugas-tugas saudara cukup berat ya untuk melaksanakan program ini. Tolong dikoordinasikan dengan Bapak dan Ibu Lurah, juga Babin Kantipmas dan Babinsa dan Pak RT dan Pak RW, terutama terkait masalah data ini karena menyangkut masyarakat kita yang cukup banyak, jumlahnya ada sekitar 8.000 lebih yang akan kita verifali setiap tahunnya. Menggait program-program pusat untuk kepentingan daerah di Kota Padang ini, istimewa kepada KPM, keluarga penerima manfaat, dan seluruh yang hadir pada pagi menuju siang ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat-saat disibukkan kita semua adanya pola semenjak tahun 2007 kita sudah bergelut dengan program-program harapan ini, Pak. Berbagai hal perubahan-perubahan, berubah pola program, tapi pendampingnya tetap, orang tidak berubah. Cuma permasalahan yang mendasar di sini adalah bagaimana tingkat ketergantungan KPM ini dari konsumtif menerima bantuan terus. Dulu kan pendamping ini sampai ke sekolah, sampai tingkat kehadiran siswa, sampai pemeriksaan kesehatan, karena ibu-ibu yang produktif yang diberi bantuan PKH ini. Tapi sekarang pendamping lebih pendekatan bagaimana bisa merubah pola hidup, bisa memberikan kontribusi ketergantungan, dan bagaimana bisa menghasilkan. Nah, kesatuan arah ini didukung oleh potensi kasus lainnya, termasuk pekerja sosial masyarakat, PKSK, kemudian Karang Taruna. Jadi kolaborasi ini, kalau masalah kemiskinan harus dipersamakan. Kalau tidak, jangan kita bicara perubahan harkat dan martabat nasib. Oleh sebab itu, bicara kemiskinan ini, bicara program keluarga harapan ini, tentu ada kekurangan-kekurangan. Bicara kekurangan-kekurangan tentu tidak bisa satu sudut. Maka setiap pertemuan dengan pendamping saya katakan perlu koordinasi dengan lurah, perlu koordinasi dengan tokoh masyarakat, perlu koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di mana kita bertugas. Kenapa? Memudahkan kita, memperlancar aksi dan aplikasi kita, mempermudah seperti nantinya. Kenapa itu harus ada stiker? Supaya jelas jati dirinya, jelas ukurannya, dan ada suatu kesadarannya untuk bisa bahwasanya saya ini nggak mungkin di sini lagi berdiri. Kita harus mutasi, pindah pada tempat yang ini. Ada peningkatan, ada perubahan daripada perilaku sosial dari masyarakat. Maka oleh sebab itu dari konsumtif jadi produktif. Pendekatan kita adalah pendekatan persuasif. Bagaimana bisa merubah perilaku sosial individual yang tergabung dalam komunitas. Maka sering ada pertemuan FDF-nya, betul kan? Ini tugas Anda semua. Apabila tidak ada kebersamaan, nol kita akan merubah. Saya lagi suka dan tidak suka akan terjadi ketika dapat bantuan. Kalau ada potensi kasus yang tidak seimbang dan seirama dalam menyikapi melihat kacamata kemiskinan, maka perlu saya pertanyakan teknik pekerja sosial di meeting. Sejauh mana dia menghilami, sejauh mana dia memahami teknik pekerja sosial. Maka soal ini berbeda cara sudut pandang kita, karena kita berada pada sosial worker, pendekatan sosial, pendekatan pendekatan perubahan etika, perubahan perilaku sosial di antara orang-orang yang menjadi objek kita bina.
Maka oleh sebab itu kepada kita semua, mari kita sama-sama. Sangat banyak sekali pada kesempatan hari ini bantuan-bantuan yang turun. Ada yang wanita rawan ekonomi itu Pak, yang turun. Ini ada bantuan kelompok usaha bersama, ada bantuan organisasi sosial. Itu bantuan semuanya objeknya dari daerah kita yang menjadi sasaran untuk menerima bantuan. Nah, perlu verifikasi TKSK, perlu PSM menseleksi secara objektif. Kenapa? Jangan rusak republik ini, masyarakat ini karena budaya berkasta-kasta, terbelah-belah karena ini menerima, ini tidak menerima. Kan kacau, Pak Lurah yang pusing jadinya. Bagaimana tumbuh satu sikap, dia tidak pantas, tidak patut, tapi dari orang yang harus menerima. Ini yang harus kita bersama, maka perlu pendekatan sosial kemasyarakatan bersama-sama. Para pendamping yang punya SDM, yang sudah didatar, yang sudah berjibaku selama ini, mulai dari saya 2007 itu di Pesisir Selatan Pak, Pesisir Selatan pertama, kemudian Kabupaten Solo, sampai seluruh kabupaten kota Mentawai, Padang. Nah, Padang cukup luar biasa dapatnya, cukup besar, cukup banyak pendampingnya, cukup banyak tugas dan fungsinya. Cuma saya titip kepada saudara, para pendamping ini, di antara kita semua, harapan jangan membuat sensasi. Terima kasih terantong naik terbuka turun, tapi bisa serai sesanda bertanda buang selodang ambilkan iru. Satu hari ini pertemuan kegiatan kita jadikan laut segampang jadikan gunung, alam terkembang jadi biru. Bila itu tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.